Hai teman, kembali lagi di video saya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang bab 9. Di bab 9 ini kita belajar tentang managing file. Langsung saja kita ke pembelajarannya, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, jadi struktur direktori pada Linux itu seperti ini. Nah, ini itu merupakan slash atau root. Root ini itu merupakan yang tertinggi dari yang lainnya dan bisa melakukan apa saja dengan file yang lain. Jadi di sini kita akan belajar dasar-dasarnya saja, yaitu user dan home. Nah, user itu merupakan file untuk menyimpan semua instalasi. Sedangkan home itu adalah home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi keduanya itu merupakan yang paling penting. Lalu ada juga etc. Jadi etc itu digunakan untuk menyimpan semua konfigurasi server pada Linux. Nah, yang pertama kalian bisa masuk atau running ke Debian server terlebih dahulu. Lalu kita ke aktivitas. Lalu kita cari file yang ini. Jadi secara di file, ketika kita membuka file itu, secara otomatis itu akan langsung diarahkan ke home. Dan juga terdapat direktori-direktori lainnya. Lalu untuk melihat usernya, kita klik auto location. Lalu kita pilih ini. Lalu kita ke titik 3 ini. Lalu kita klik properties. Lalu kita coba lihat pada home. Kita ke titik 3 ini. Lalu kita ke properties. Nah, jadi di sini terdapat parent folder /home. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu navigasi paths. Nah, di navigasi path itu terdapat CD yang digunakan untuk masuk ke dalam direktori. Lalu terdapat BWD yang digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Lalu terdapat LS yang digunakan untuk melihat isi dari direktori. Jadi pada file ini kita akan diarahkan langsung ke home, sedangkan di terminal itu juga sama ya. Lalu kita akan coba masuk ke directory rootnya. Nah, kita itu ke auto location dulu. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita cari yang root. Ini. Kita masuk. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu 12345. Lalu kita pilih yang ini. Nah, ini isinya itu masih kosong ya. Lalu kalau yang di terminal itu, kita itu kasih perintah su, lalu enter. Lalu kasih passwordnya 12345, lalu enter. Lalu untuk masuk ke rootnya itu, kita kasih perintah cd /root, lalu kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke rootnya. Lalu kita ls. Nah, ini masih kosong ya, sama yang seperti di file ini juga masih kosong. Lalu saya mau pergi ke home-nya, itu menggunakan perintah cd /home, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke home-nya ya. Lalu kalau di filenya itu kita bisa pilih yang home. Nah, ini kita sudah masuk ke home-nya. Lalu kita cek kita ini berada di mana. Kita menggunakan itu perintah pwd, enter. Nah, kita itu berada di home. Lalu kita kasih perintah ls untuk melihat isi dari direktori home. Kita ls, lalu enter.
Lalu kita coba masuk ke root lagi, kita kasih perintah cd spasi slash lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke rootnya. Lalu kita ls untuk mengetahui isi dari rootnya ini. Lalu kita ls lalu enter. Nah, ini itu isi dari rootnya. Lalu misalnya kita ingin melihat isi dari directory yang run, kita bisa mengetik perintah ls run lalu enter. Nah, ini isi dari directory run-nya. Lalu yang di file itu kita klik author, lalu kita klik yang ini, lalu kita cari yang run. Nah, ini isi dari directory run-nya. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu absolute versus relative path. Nah, perbedaan dari absolute dan relative path itu, kalau absolute itu perintah untuk masuk ke directory dengan memasukkan nama directory yang diawali dengan slash atau tanda yang ini ya, yang seperti ini. Lalu untuk yang relative path itu perintah untuk masuk ke directory dengan memasukkan nama directory yang tidak diawali dengan slash, yang tanda seperti ini. Lalu kita coba ls. Nah, ketika kita ls nanti akan muncul file-file yang sama seperti yang di file ini. Kita coba ls lalu enter. Nah, ini filenya itu sama ya, yang seperti di aplikasi file ini. Nah, lalu kita akan masuk ke root, kita kasih perintah sudo, lalu enter, kita kasih passwordnya. Nah, kalau di aplikasi yang file itu kita pilih yang author location, lalu kita pilih ini. Nah, lalu kita praktek yang absolute. Lalu kita kasih perintah cd spasi slash etc spasi slash apache 2. Lalu kita enter. Lalu kita pwd. Nah, di sini kita sudah masuk di etc apache 2. Lalu untuk kembali ke rootnya itu kita kasih perintah cd spasi slash lalu enter. Nah, jadi ini cara yang menggunakan absolute. Lalu kita praktek yang menggunakan relative path. Nah, relative path ini kan tidak menggunakan slash. Lalu untuk masuk ke etc-nya, kita kasih perintah cd spasi etc lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke etc. Lalu kita kasih perintah lagi cd apache 2. Lalu kita enter. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke etc apache. Jadi ini sudah berhasil. Lalu kita ke yang keempat, yaitu special character. Lalu pembahasan karakter yang pertama itu tanda seperti ini. Tanda ini itu melambangkan kita itu berada di home directory. Lalu yang kedua itu tanda dolar. Nah, tanda dolar ini tuh melambangkan bahwa kita itu berada di hak user. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu tanda pagar. Lambang ini tuh merupakan kita itu berada di hak akses root. Lalu selanjutnya itu tanda titik. Tanda titik itu melambangkan kita berada di directory yang sekarang. Lalu selanjutnya itu titik 2. Nah, titik 2 ini itu
melambangkan bahwa kita itu berada di parent directory atau directory sebelumnya. Lalu kita lanjut yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu karena tadi saya sudah membuat dua file, yaitu setia.txt dan laura.txt. Kita coba ls. Nah, di sini ada ya, yaitu laura.txt dan juga setia.txt. Dan di filenya juga ini ada ya, laura.txt dan setia.txt. Lalu saya akan mencoba menghapus salah satu dari ini. Jadi yang setia ini saya akan coba hapus. Kita klik kanan, lalu kita pilih move to trash. Nah, ini sudah terhapus ya. Lalu kita coba ls di terminalnya. Kita coba ls. Nah, di sini yang setia.txt-nya itu sudah hilang ya, karena tadi sudah kita hapus. Nah, cara membuat filenya itu kalian bisa menggunakan dua perintah. Perintah yang pertama itu kalian bisa menggunakan perintah touch. Lalu kalian ketik nama filenya. Misalnya di sini saya mau kasih nama itu 1608. Lalu kita kasih .txt. Nah, di sini ada ya yang tadi kita sudah buat, yaitu yang 1608. Lalu untuk perintah yang kedua itu kita bisa menggunakan absolute paths. Jadi kita menggunakannya itu yang slash. Jadi di sini kita itu masuk terlebih dahulu ke dokumen. Perintahnya itu touch dokumen, lalu slash, lalu kalian kasih nama terserah kalian. Di sini saya akan kasih nama Melinda. Lalu kita kasih titik txt. Lalu kita enter. Lalu kita ls. Lalu kita cek di dokumen. Nah, di dokumen itu terdapat file yang namanya itu melinda.txt. Nah, karena kita masih berada di home, jadi penempatannya itu masih seperti ini. Lalu kita masuk dulu ke directory dokumennya dengan perintah cd dokumen. Lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk di directory dokumennya. Lalu kita ls. Nah, di sini itu terdapat melinda.txt sama seperti yang ini ya. Lalu kita lanjut ke yang keenam, yaitu perintah ls advance. Jadi perintah ls itu ada banyak macam. Lalu yang pertama itu ls min a. Nah, ls min a ini digunakan untuk melihat file yang tersembunyi. Lalu kita coba enter. Nah, ini itu merupakan file yang tersembunyi. Lalu untuk ls yang ini itu digunakan untuk melihat file yang biasa. Lalu kita coba enter. Nah, ini itu file yang biasa. Tidak dimunculkan file yang tersembunyinya. Lalu yang berikutnya itu ls spasi min l. Nah, ls min l ini digunakan untuk melihat detail dari file. Kita coba enter. Nah, ini detail dari filenya. Nah, ls ini itu juga bisa digabungkan. Nah, caranya itu seperti ini. ls min la. Nah, ls min la ini digunakan untuk melihat hidden interface dan hidden directory. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini itu hidden interface dan hidden directory. Lalu kita lanjut ke yang ketujuh, yaitu membuat directory dengan mkdir. Lalu kita langsung saja ke cara membuat perintah dengan mkdir. Lalu kita kasih perintah mkdir direct new, lalu kita enter, lalu kita ls.
kita coba masuk ke direct new-nya. Kita kasih perintah cd, lalu direct new slash, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke directory direct new-nya. Lalu kita ls untuk melihat apakah ada filenya. Dasarnya itu tidak ada ya. Nah, jadi ini belum ada file apapun. Nah, lalu ada cara lain untuk membuat directory di dalam directory. Nah, ini kita kembali dulu. Kita kasih perintah cd dua. Lalu enter. Lalu kita coba membuat mkdir mk1, lalu enter. Lalu kita akan mencoba membuat directory di dalam directory. Lalu saya akan membuat mk1 sampai mk3. Nah, caranya itu seperti ini. Mkdir spasi mk1 plus mk2. Lalu kita enter. Lalu kita buat lagi yaitu mkdir slash mkdir spasi mk1 slash mk2 slash mk3. Lalu kita enter. Lalu kita ls. Lalu saya akan coba masuk ke mk1 dengan perintah cd mk1. Lalu nah, ini kita masuk ke mk1. Lalu kita coba ls. Ini ada kedua ya. Lalu kita masuk ke mk2 dengan perintah cd mk2. Lalu enter. Ini kita masuk ke lalu ke ls. Nah, di sini terdapat mk3. Lalu kita masuk ke mk3 dengan perintah seperti tadi, yaitu cd mk3. Nah, ini kita sudah masuk di mk3. Lalu cara pembukanya itu kita kasih perintah cd, lalu kita kasih perintah cd spasi slash, lalu enter. Lalu kita kasih perintah cd spasi slash home, lalu isi username kita, lalu slash, lalu enter. Nah, ini kita sudah kembali. Lalu kita lanjut ke yang ke-8, yaitu perintah cp. Lalu kita kasih perintah cp dokumen slash melinda txt, lalu spasi slash home, lalu slash, lalu kasih user kita. Nah, slash home slash user kita itu tempat yang akan kita pindahkan. Lalu enter. Lalu kita lihat di file apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Lalu kita coba ls. Seharusnya sudah ada ya. Nah, ini sudah ada ya, yang melinda.txt. Lalu kita ke yang 9, yaitu perintah mv. Nah, perintah mv itu merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus direktori atau file. mv juga merupakan perintah yang digunakan untuk memindah file. Lalu kita akan coba membuat file yang ini diubah. Lalu kita akan membuat file yang ingin diubah, lalu kita masukkan dengan nama baru dari file tersebut. Nah, kita ls terlebih dahulu. Lalu caranya itu seperti ini. Misalnya itu saya mau
Caranya itu kita kasih perintah mv, lalu spasi, lalu kita tulis file yang lama itu, lalu kita masukkan nama yang akan diganti. Di sini saya akan menggantinya menjadi lalu enter, lalu kita ls. Lalu saya akan praktek mv untuk memindahkan file. Lalu kita coba masuk ke dokumen terlebih dahulu, yaitu dengan menekan perintah cd dokumen, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk di dokumen. Lalu kita membuat file baru, yaitu menggunakan file barunya itu saya ngasih nama itu bila lalu di sini saya akan keluar dari direktori dokumen ini menggunakan perintah cd spasi. Ini sudah keluar. Lalu kita akan coba memindahkan file yang kita buat dokumen. Caranya itu kita kasih perintah mv spasi dokumen, lalu slash nama file tadi, lalu kita kasih di txt, lalu spasi slash lalu username kita, lalu nah ini itu kita bisa menggunakan titik saja. Nah, di sini kita akan menggunakan titik, lalu enter. Nah, ini sudah masuk di ya, itu CLS. Lalu kita ke yang 10, yaitu perintah rm. Nah, perintah rm itu digunakan untuk menghapus file. Dan jika kita ingin menghapus direktori itu menggunakan mrdir. Lalu kita ls terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan menghapus yang melinda.txt. Kita menggunakan perintah rm spasi melinda titik txt, lalu enter. Lalu kita bisa ls. Nah, di sini lalu kita akan coba menghapusnya dengan tombol bintang untuk menghapus secara keseluruhannya. Lalu kita kasih perintah rm spasi. Di sini saya akan menghapus yang li. Kita tulis bintang titik txt, lalu enter, lalu kita ls. Nah, ini yang itu sudah hilang ya. rm juga bisa untuk menghapus direktori. Lalu kita coba prakteknya. Di sini saya akan menghapus direktori yang direct name, yaitu kita menggunakan perintah rm lalu spasi direct name lalu slash lalu kita ls. Itu yang sudah terhapus. Jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.